Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 11 alat mesin pertanian ya. Materi sebelumnya kita ini ya, menjalankan traktor pada berbagai posisi melewati tanjakan turunan, maka ini lanjutannya adalah membelokkan traktor pada jalan menanjak menurun. Kemudian nanti kita lanjutkan ke mengoperasikan traktor roda 4 atau traktor besar. Nah, untuk membelokkan traktor pada posisi menanjak ini, kita lihat. Kita atur dulu posisi gas, tidak perlu dikecilkan. Tekan tuas kopling kemudi sesuai dengan keinginan ya, dan langsung dilepas setelah stang berbelok. Ulangi penekanan tuas kopling apabila traktor kurang berbelok. Tidak boleh menekan kopling kemudi terlalu lama. Dulu sebelum masa Covid pernah Bapak sampaikan atau pernah kita praktekkan bagaimana cara-caranya. Nah, ini kita Bapak sampaikan lagi tentang materinya. Nah, waktu itu kita praktek sebelum Covid, jauh sebelum Covid pernah Bapak sampaikan, dan kalian sudah diberitahukan langsung melihat gimana traktor itu membelok traktor roda 2. Untuk kelas 11 sudah tahu ini ya, karena sebelum masa Covid Maret dulu, berarti ketika masih kelas 10 udah Bapak kenalkan waktu itu. Ini kita ulang ke materinya ya, mengulangi materinya kalau waktu itu pengenalannya. Nah, ini membelokkan traktor pada jalan menurun. Nah, kalau tadi nanjak nggak perlu dikecilkan, tapi kita perhatikan yang untuk yang menurun ya, gas dikecilkan namun jangan sampai mati. Kalau mati nanti ngengkol lagi payah kan. Nah, makanya harus dengan perasaan, karena walaupun dia benda mati tapi dia bisa berjalan, bisa dipakai untuk kerja. Insya Allah itu walaupun benda mati dia juga harus dengan perasaan, supaya dia merasakan juga bagaimana kalau dioperasikan oleh manusia, kita sebagai operator ya. Tekan tuas kopling kemudian berlawanan dengan keinginan dan ya langsung dilepas setelah stang berbelok. Apabila akan berbelok kanan, tekan tuas kopling kemudi kiri. Apabila akan berbelok kiri, tekan tuas kopling kemudi kanan ya, seperti yang selama ini Bapak sampaikan. Tidak boleh menekan tuas kopling kemudi terlalu lama ya, nanti lama-lama aus koplingnya karena gesekan pada mesin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menjalankan traktor. Nah, pada lahan yang menanjak menurut kopling kemudian tidak boleh ditekan terlalu lama. Nah, ya, seperti alasannya apa tadi udah Bapak bilang. Untuk membelokkan traktor pada lahan yang menanjak menurun, apabila memungkinkan cukup dengan menekan menggeser stang kemudi tanpa menekan tuas kopling ya. Apabila memungkinkan ya. Tapi apabila tidak ya harus tekan kopling. Apabila parkir di tempat yang miring, sebaiknya roda diganjal. Karena apa? Takut nanti meluncur aja dia. Ya, bisa terjadi jungkir balik itu traktor. Walaupun itu traktor sama dengan manusia, bisa salto juga dia kalau salah penanganan. Pada saat naik traktor ya, dengan implemen berjalan maju, maka saat turun dengan traktor dan implemen berjalan mundur, apabila terbalik bisa terjadi kecelakaan seperti yang Bapak sampaikan tadi, traktor akan menungging. Ya. Nah, untuk menjalankan traktor untuk roda 2 sampai di situ saja. Ini kita lanjutkan dengan mengoperasikan traktor roda 4. Nah, ini perlu disampaikan ya. Traktor jenis ini merupakan traktor yang mempunyai 2 buah poros ya. Poros itu ya, poros roda depan 1 dengan rodanya 2, poros roda belakang 1 dengan rodanya 2. Biasanya traktor ini roda besar roda depan dengan roda belakang itu akan berbeda ukurannya ya. Yang lebih kecil itu di depan, yang lebih besar adalah di belakang ya. Biasanya memiliki 6 kecepatan. Nah, di sini traktor kita ada 2 macam di sini ya. Ada yang 6, ada yang 4 ya. Nah, kemudian dalam pemakaian traktor roda 4 ya, biasanya pekerjaan yang bisa dilakukan yaitu digunakan untuk mengolah tanah. Nah, untuk traktor standar, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, ini traktor serbaguna.
Kemudian untuk transportasi membongkar mengangkut muatan ini traktor industri. Dan sebagai contoh sebaiknya dipergunakan traktor yang besar bila lahan luas dengan ukuran petak lahan yang diolah besar. Ya. Kemudian contohnya ini, kalau lahannya luas, kita boleh pakai traktor yang besar seperti yang industri punya. Kemudian langkah pertama yang harus dipelajari adalah oleh calon operator, karena kalian adalah siswa peserta didik, itulah calon-calon operator. Maka yang dilakukan adalah pertama mengenal traktor roda 4 itu sendiri. Kalau kalian nggak tahu, nggak kenal dengan traktor tersebut, maka ini nggak akan efektif pembelajaran ini ya. Nanti kalian kenali dulu itu traktor seperti apa. Oh seperti ini, oh seperti ini ya. Handle giginya berapa, apalagi traktor yang sekarang itu ada produk-produk yang baru keluar sekarang itu, handle-nya ada di kiri itu ada 2, handremnya ada, handbrake-nya ada 1 di samping sebelah kiri, kemudian di samping sebelah kanan itu ada 2 handle persneling, juga handle apa namanya, low, high atau medium. Kemudian di stang kemudi itu sendiri ada kecepatan gas ya, gas besar dan gas kecil. Kalau kita dalam melakukan pekerjaan pengolahan lahan itu kita pakai yang bergambar mobil. Kalau kita hanya berjalan di apa namanya, jalan, di jalan raya, di jalan menuju lahan pertanian, itu gunakan aja yang gambarnya gambar apa namanya, kelinci ya, gambar kura-kura ya. Nah, gambar kura-kura itu ada di stang kemudi sebelah kanan di bawah stang kemudi ya. Kemudian tombol-tombol banyak sekali di situ. Nah, kemudian traktor yang biasa digunakan di taman atau di kebun ini mempunyai daya sekitar 11 kW atau 15 horsepower ya. Nah, kalau ini 11 kW, nah, 15 TK tenaga kuda gitu ya. Traktor ini di pasaran biasa disebut dengan traktor mini di bawah 15 itu ya, dengan ukuran ya, daya sampai 150 kW atau 200 horsepower atau 200 HP ya, atau 200 TK tenaga kuda. Namun begitu biasanya traktor roda 4 biasa digunakan yang biasa digunakan mempunyai ya antara 30 sampai 60 atau 40 sampai 80 horsepower. Nah, berdasarkan jenisnya ya. Nah, ini jenis, tolong diperhatikan berdasarkan jenisnya ya. Traktor digolongkan menjadi satu ya, traktor gardan, satu gardan ya, atau two wheel drive ya. Untuk traktor row crop tractor, ini gambarnya seperti ini ya. Memiliki daya tidak terlalu besar ya, antara 22 sampai 33 kW atau 30 sampai 45 HP. Nah, yang kedua, traktor beroda trek. Macam mana pula traktor beroda trek ini ya kan? Nah, daya penggeraknya biasanya digunakan antara 52 sampai 110 kW atau 70 sampai 150 HP. Nah, ini dia. Kalau kamu lihat mesin panen padi ya, yang kita punya saat ini sama seperti ini rodanya, cuman ini adalah traktor untuk mengolah lahan. Nah, gambar yang ada di sini ini adalah dia menggunakan baja ya, traktor rantai. Kemudian di depan ini yang ada gambarnya ini yang warna merah, ada merah-merahnya bergaris ini bukanlah aksesoris, tapi ini adalah pemberat. Kenapa dikasih pemberat di depan? Supaya dia seimbang atau balance ya. Nah, kemudian cara menggunakan traktornya, karena traktor kita ini masih baru, kalian belum sempat ini, masih masa COVID, maka nanti ketika kita sudah ada jadwal, sudah diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan tatap muka, maka untuk praktek ini nanti kita jadwalkan ya. Kemudian memeriksa traktor roda 4. Gimana caranya ya? Sebelum dioperasikan apa yang harus diperiksa ya?